Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini teman-teman kelas 3 dapat bertemu dengan Ustaz Aldi. Insyaallah teman-teman, untuk kedepannya Ustaz Aldi akan mengampu pelajaran hadis di kelas 3. Sebelumnya Ustaz Aldi izin bertanya, teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Untuk tema hadis untuk pekan ini adalah hadis tentang memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ali izin membacakan hadis tersebut ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Sudah izin mengulanginya satu kali lagi teman-teman. Pastikan teman-teman fokus mendengarkan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan hadis yang tadi sudah dibacakan adalah salah satu karakteristik penting dalam masyarakat Islam yang terbuka adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu merupakan cermin penghargaan Islam terhadap hak-hak individu dan sosial. Karena itu Nabi SAW memberikan justifikasi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi indikasi bahwa ada kaitan antara iman seseorang dengan memuliakan tamu. Di samping itu, memuliakan tamu juga berefek positif bagi kehidupan akhirat. Jadi Islam memandang tamu tidak hanya sebagai entitas penting dalam membangun kehidupan manusia dalam berbagai aspek di dunia, tapi juga jadi ukuran keimanan seseorang. Tamu dan didatangi tamu adalah simbol kerjasama. Artinya ada praktik tukar-menukar informasi kepentingan dan kebutuhan di dalamnya. Bagi Imam Al-Ghazali, seperti yang dituturkannya dalam Ihya Ulumuddin, manusia sedemikian rupa diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Takdirnya, manusia adalah makhluk berkelompok. Oleh karena itu, lanjut Imam Al-Ghazali, manusia membutuhkan makhluk sejenis, baik itu berkumpul maupun bertukar kebutuhan. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan primer, zaruriyat atau sekunder, hajiyat dan tertier, taknisiyat secara praksis. Sebagai pintu awal untuk memenuhi ketiga kebutuhan ini adalah bertamu dan menerima tamu. Jadi teman-teman, di dalam Islam, bertamu tidak hanya sebagai dijadikan entitas penting dalam membangun kehidupan manusia. Dalam Islam juga adalah bertamu dan memuliakan tamu atau yang didatangi oleh tamu adalah ukuran keimanan seseorang. Karena hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendirian, tutur Imam Al-Ghazali. Tapi mereka adalah makhluk yang berkelompok. Itu saling tolong-menolong dan semuanya bersaudara. Bertamu, teman-teman, perlu diketahui bahwasannya bertamu adalah sebagian untuk menyambung ukhuwah silaturahmi kita dengan tetangga ataupun tamu.
Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Islam merupakan agama yang mulia. Setiap ajarannya bukan hanya tentang mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga bagaimana kita menjalani hidup dan bersosialisasi kepada sesama manusia. Dalam Islam, memuliakan tamu juga merupakan sebuah amal soleh yang pahalanya bukan saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, tetapi juga akan mendapatkan balasannya secara langsung di dunia yang akan segera dirasakan oleh pelakunya. Jadi, bertamu yang direkomendasikan dalam Islam adalah pertama, masuk apabila diizinkan atau diundang. Yang kedua, memakan makanan yang disediakan. Yang ketiga, tidak memperpanjang pembicaraan. Keempat, berkata dengan cara yang baik atau memilih diam. Kriteria tamu seperti ini juga kiranya yang pantas untuk dimuliakan. Nah, jadi teman-teman, yang dapat kita ambil pelajaran adalah orang yang bertamu atau yang didatangi tamu akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, dan juga akan langsung Allah balas di dunia yang akan dirasakan oleh pelakunya sendiri. Bertamu juga ada adab-adabnya teman-teman. Teman-teman perlu ketahui adab-adab bertamu. Yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat baik. Yang kedua, memperhatikan waktu. Yang ketiga, meminta izin ketika hendak bertamu. Yang keempat, berpakaian sopan. Yang kelima, bersalaman. Yang keenam, sopan santun. Jadi teman-teman, ini adab kecil, adab-adab bertamunya. Nah, silakan teman-teman bisa mengaplikasikan ke dalam diri masing-masing untuk mengaplikasikan adab-adab bertamu. Nah, untuk proyek teman-teman, silahkan tulislah adab-adab bertamu, lalu kirimkan dalam bentuk foto, dan bacalah hadis tersebut, lalu kirimkan dalam bentuk voice note. Nah, proyek teman-teman hanya cukup menyalin tentang adab bertamu, ya, yang sudah tadi Ustaz Ali bacakan. Dan yang kedua, dikirimkan di dalam foto, dalam bentuk foto ya. Nah, dan proyek ketiga adalah bacalah. Teman-teman cukup membaca hadis tersebut lalu kirimkan dalam bentuk voice note. Oke, teman-teman. Cukup sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan di rumah. Tetap semangat walaupun sekolahnya belajarnya di rumah. Selamat mengerjakan proyek. Mohon maaf Ustaz Ali jika banyak kesalahan dalam berkata. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran untuk pekan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan belajar teman-teman dan mudahkan dalam mengerjakan proyeknya. Selamat mengerjakan proyek teman-teman semuanya. Sudah ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.